Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan terlebih anak-anak di dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pada kesempatan hari ini kita akan belajar kepada firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-3 dikatakan demikian, saudara. Ini menjadi satu dasar untuk kita boleh bersama-sama memperhatikan firman Tuhan hari ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara percaya bahwa Allah sesungguhnya sangat berantusias untuk memberkati kehidupan semua manusia di bumi ini, dan di dalamnya adalah berkat untuk anak-anak? Nah, saudara, hal ini penting untuk kita renungkan bersama. Sekarang ini, saudara, banyak orang tua mengalami kesulitan untuk mendidik, mengawasi anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, bahkan anak-anak pun ingin berhasil dengan caranya sendiri, dengan jalannya sendiri. Sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Allah sudah mempersiapkan jalan berkat bagi semua anak-anak di dalam Tuhan. Wow, luar biasa, saudara ya. Sebenarnya Allah sudah menyediakan jalan berkat bagi sekalian anak-anak di dalam Tuhan. Tetapi faktanya, mengapa anak-anak tidak hidup dalam berkat Tuhan? Bahagia juga tidak, sukacita datang pergi. Nah, saudara, hal ini yang menjadi satu permenungan bersama. Sedangkan dunia ini, saudara, yang dikasihi dalam Tuhan, ingin menarik sedemikian kuat untuk membawa anak-anak hidup di dalam hal yang duniawi, sehingga mereka tidak mengalami kasih Allah. Itulah kepentingan dunia yang luar biasa. Ingin menghancurkan masa depan anak-anak, ingin menghancurkan masa depan generasi kita. Nah, kita sebagai orang tua bisa juga berkontribusi untuk menghancurkan masa depan anak-anak kita ketika di mana Tuhan mempercayakan anak kepada kita sebagai orang tua. Kita tidak mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan, kita tidak mengajar anak-anak kita di dalam jalan Tuhan, bahkan kita tidak memperlihatkan hidup yang benar sebagai orang yang percaya di hadapan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita menjadi orang yang bingung di dalam kehidupannya sebagai orang yang bertuhan, karena melihat orang tua tidak bisa memperlihatkan hidup yang ada di dalam Tuhan seperti yang Tuhan harapkan. Nah, saudara, Allah sesungguhnya sangat berantusias untuk memberkati kehidupan anak-anak, dan ada dua rahasia besar yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3 itu. Ada dua rahasia besar yang Tuhan tunjukkan melalui firman Tuhan ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita akan berdoa mohon pertolongan Allah supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menolong memberkati bagi keluarga Bapak Ibu Saudara, menjadi keluarga yang kuat dalam Tuhan, teristimewa kita sebagai anak-anak yang diberkati Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berdoa Roh Kudus menolong pemberitaan firman pada kesempatan ini. Biarlah kami, ya Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati Allah di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau menikmati ajaran dan didikan Allah, dan kami sebagai orang tua pun bisa menolong anak-anak kami, supaya anak-anak kami, Tuhan, mereka menjadi anak yang taat, anak yang menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan,
ini syukur doa kami, kiranya kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan nyatakan melalui pemberitaan firman pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu meminta, hamba-Mu mohon kuasa-Mu untuk hamba-Mu dipakai Allah menyampaikan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Nah saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua rahasia besar di dalam teks ini yang ditunjukkan Allah, dan menurut saya ini adalah jalan yang dibukakan Allah untuk kepentingan anak-anak diberkati Tuhan. Nah, apa jalan rahasia yang dibukakan Tuhan supaya anak-anak ini hidup diberkati Allah? Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi rahasia jalan yang pertama, kalau anak-anak, kalau Anda dan kita sebagai anak juga dari orang tua, kalau kita taat kepada orang tua kita di dalam Tuhan. Ini hal yang pertama. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, artinya, hai anak-anak, taatilah terus-menerus orang tuamu. Mungkin begitu saudara, kalau diterjemahkan. Taatilah terus-menerus orang tuamu. Jadi taatilah terus orang tuamu. Bukan masalah ini perasaan nyaman, perasaan enak, baru taat, kalau enggak tidak. Nah, saudara tidak begitu. Yang diharapkan firman Tuhan, taatilah orang tuamu. Taatilah terus orang tuamu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak. Supaya apa? Supaya anak belajar taat kepada orang tuanya. Jadi ketaatan ini Bapak Ibu sudah Tuhan pesankan, Tuhan perintahkan untuk diajarkan, untuk dididik di tengah-tengah keluarga. Melalui keluarga, anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita menjadi, kita sendiri menjadi pribadi yang taat kepada firman Allah. Kita sendiri menjadi pribadi yang mentaati firman Allah, sehingga anak-anak kita ketika kita didik di dalam jalan Tuhan, mereka mudeng, mereka tahu, tidak hanya mendengar apa yang disampaikan orang tua, tetapi melihat apa yang diperbuat oleh orang tua. Nah, hal demikian ini penting, hal demikian ini perlu dilakukan oleh keluarga. Jadi tanggung jawab orang tua mendidik anak, mengajari anak untuk taat. Bagaimana mereka tahu ketaatan itu? Melalui orang tua. Jadi tanggung jawab anak adalah mentaati orang tua di dalam Tuhan. Jadi begitu indah dan manis firman Tuhan ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ini adalah perintah Tuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai seorang anak, Bapak Ibu dan saya dilahirkan dalam keluarga, dan kita punya orang tua, tanggung jawab kita sebagai anak harus mentaati orang tua di dalam Tuhan. Nah demikian saudara, bagaimana anak kita bisa belajar taat kepada Tuhan? Melihat, mendengar apa yang kita ajarkan, melihat apa yang kita lakukan. Nah saudara, ini penting, ini perlu. Jadi ketaatan kepada orang tua adalah bagian dari presentasi ketaatan kita terhadap Tuhan. Hal ini patut untuk direnungkan bersama buat kita. Nah, sebagaimana pengalaman seorang bernama Salomo, dia dikatakan dalam firman Tuhan dalam bagian ini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi didikan dari orang tua itu jangan disia-siakan. Pakailah itu sebagai karangan bunga yang ada di kepalamu dan kalung di lehermu. Jangan dilepaskan artinya dan diingat-ingat. Nah, demikian juga di dalam bagian selanjutnya ia menyampaikan pengalamannya sebagai seorang anak yang hadir di tengah keluarga. Dia menyampaikan pengalamannya demikian dalam firman Tuhan. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak,
lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, peroleh pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Salomo memiliki satu pengalaman yang indah di dalam kehidupannya sebagai seorang anak, sehingga ia menyampaikan dalam tulisannya, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, ia belajar, dididik oleh orang tuanya. Siapa? Daud, Bapak Ibu. Dia mendidik, Daud mendidik anaknya. Ketika ia tinggal bersama dengan Daud, rupanya Daud pun mendidik anaknya ini, karena ia mengatakan, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat dan peroleh pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataanmu itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tanggung jawab orang tua mendidik, memperdengarkan pengajaran yang datang daripada Allah. Demikian pula saudara, kita saat ini, supaya anak kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada orang tua, karena itu adalah jalan berkat buat mereka. Kalau mereka tidak taat kepada firman Allah, kepada melalui orang tua, yang mereka nggak ngalami berkat taat kepada orang tua. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Jadi sangat indah sekali. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, itulah yang indah di dalam Tuhan. Pak saudara, itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Jadi ketaatan kepada orang tua sangat menjadi bagian yang berharga di mata Allah. Bukan hanya kesuksesan secara duniawi, materi yang menjadi indah di hadapan Tuhan, tetapi ketaatan anak-anak kepada orang tua di dalam Allah akan menjadi satu hal yang indah, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah suatu hal yang besar. Jadi kalau anak-anak mau saudara menjadi hidupmu indah di hadapan Allah, maka ada satu jalan yang kita bisa lakukan di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu taatilah orang tuamu, karena itu adalah yang indah di hadapan Allah. Ini nggak butuh Anda sekolah dulu, Anda nggak butuh lagi juga untuk bekerja dulu, udah besar. Saudara, ketika anak-anak kecil ya, mereka mulai taat kepada orang tuanya, wah itu dipandang Allah sebagai yang indah di hadapan Allah. Jadi saudara, ketaatan itu sudah diajarkan dari rumah. Betapa indahnya keluarga itu ketika mengajarkan, mendidik dan membentuk pondasi kehidupan yang utuh di dalam ketaatan. Jadi ketaatan kepada orang tua menjadi berharga di mata Allah. Jadi perbuatan apa yang bisa indah di hadapan Allah? Ketaatan, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Allah melahirkan kita melalui orang tua kita supaya kita taat kepada orang tua. Dan itu adalah perintah Allah. Jadi saudara dan saya dilahirkan melalui orang tua kita, bukan untuk kita jadi lawannya orang tua kita. Tidak, supaya kita taat kepada orang tua kita. Nah, hal ini harus clear dulu Bapak Ibu. Saudara, saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu semua di tempat ini. Kalau Bapak Ibu saudara masih hidup, mari belajar taat kepada orang tua kita. Kalau beliau sudah dipanggil Tuhan, ya saudara, kita harus ingat-ingat pengajaran dia. Sudah habis waktunya dia berbicara. Bapak saya sudah dipanggil Tuhan, saya gak bisa lagi mendengar secara langsung nasihat-nasihat dia. Nah saudara, begitu juga bagi saudara. Bersyukur kalau orang tua saudara masih utuh. Mari belajar taat. Betapa mereka menjadi orang yang bahagia saudara. Jadi Allah melahirkan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai anak di tengah keluarga, bukan tanpa rencana Allah.
Allah menghendaki saudara taat kepada orang tua. Itu perintah yang penting. Nah, hal yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan rahasia yang Tuhan bukakan dalam bagian selanjutnya adalah bahwa kita sebagai anak harus menghormati orang tua di dalam Tuhan. Coba perhatikan di dalam ayat yang 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu, dikatakan dalam firman, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah saudara, hal kedua ini, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow saudara, ini jalan berkat bagi anak-anak di tengah keluarga, bagi kita sekalipun. Menghormati orang tua kita, mentaati orang tua kita, enggak mengenal usia Bapak Ibu. Selagi kita masih bernafas dan ada orang tua kita belajar taat kepada orang tua kita, karena itu adalah perintah, petunjuk yang Allah berikan untuk kebahagiaan kita, untuk kita hidup diberkati Allah, untuk kita bisa hidup panjang umur, itu janji Allah. Dan kita menghormati dia sebagai orang tua yang Tuhan tetapkan buat Bapak Ibu dan saya hadir dalam dunia ini. Bapak Ibu lahir ke dalam dunia ini gak bisa milih siapa orang tuamu, siapa ibu dan siapa bapakmu. Tetapi Allah sudah menetapkan itu. Tetapi bagaimana kita hidup sekarang di hadapan mereka, bersama mereka, dalam satu atap, satu rumah. Mari kita mentaati orang tua kita dan mari kita menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena itu perintah yang penting daripada Allah. Perintah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Supaya apa? Anak-anak Tuhan itu hidup bahagia. Itu impian Allah, itu harapan Allah, itu tujuan Allah. Jadi Tuhan Allahmu, Bapak Ibu, ingin loh anak-anak kita itu hidup bahagia. Tuhan ingin, Tuhan merancang anak-anak kita hidup panjang umur. Anak-anak juga harus tahu bahwa Allah merancang Anda untuk hidup bahagia. Allah merancang Anda untuk hidup panjang umur. Ini janji Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, membukakan dua jalan berkat bagi anak. Taat kepada orang tua itu sesuatu yang indah di hadapan Allah. Dan menghormati orang tua, karena ketika kita taat dan menghormati orang tua, ada dua janji berkat Allah yang disertakan dalam bagian firman Tuhan ini. Yaitu apa? Supaya kamu berbahagia. Apakah enggak ada manusia di dunia yang ingin enggak bahagia? Semua orang ingin bahagia Bapak Ibu. Bukan Allah tidak menginginkan Anda bahagia, Allah menginginkan Anda bahagia. Allah menginginkan Bapak Ibu Saudara panjang umur. Oleh sebab itu firman Tuhan menolong kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Kristen, keluarga yang berharap menjadi kuat di dalam Allah, benar-benar memperhatikan firman Tuhan ini. Ini perintah yang penting karena mengandung janji akan hidup di dunia ini. Ini gak harus nunggu bahagia di surga Bapak Ibu. Di dunia ini saudara bisa hidup bahagia kalau saudara menghormati orang tua saudara. Amin. Bagaimana? Apakah Anda menghormati orang tuamu selama ini? Sebagai orang tua yang ditetapkan Allah untukmu, sebagai orang tua yang dirancang Allah untuk kamu hadir dalam dunia yang jahat ini. Nah saudara, mari kita belajar menghormati orang tua kita. Jadi Allah ingin saudara bahagia. Jangan berpikir salah tentang Allah. Saudara juga jangan mencari terobosan hanya untuk mencari kebahagiaan. Allah sudah merancang Anda untuk saudara hidup bahagia. Dan Allah ingin supaya Anda hidup panjang umur. Oleh sebab itu Tuhan memberi kepada kita
satu kekuatan, satu jalan untuk kita menghormati orang tua. Sebagaimana firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, di tanah yang diberikan Tuhan di mana engkau berada. Jadi betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Dalam generasi yang kedua, kitab Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau anak-anak, kita juga sebagai anak menghormati orang tua kita selagi hidup ini, sesungguhnya itu adalah jalan berkat buat kita sendiri sebagai anak melalui jalan berkat orang tua. Apakah Anda pernah berpikir sedemikian luar biasanya firman Tuhan? Cobalah merenungkan apakah kita sudah menghormati orang tua kita dengan benar selama ini. Kita rupanya perlu belajar untuk hidup menghormati orang tua kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghormati orang tua kita adalah sebuah berkat, bukan paksaan, tetapi berkat yang Tuhan siapkan buat kita, karena di dalamnya mengandung janji. Dan itu Tuhan yang sampaikan. Kalau Tuhan berkata begitu, saudara, ikuti aja. Saudara pasti akan dibuat bahagia. Saudara juga akan memiliki hati yang damai sejahtera, yang buat Anda panjang umur, tidak takut dalam jalan hidup ini. Siapapun orang tua saudara saat ini, mari kita belajar menghormati orang tua kita. Karena Allah berfirman dan Allah menyatakan hal itu supaya kita sebagai anak menghormati orang tua kita. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga mojang saudara, saudara perlu belajar bagaimana mendidik anak-anak untuk taat di dalamnya, bersekutu, bersaksi kehidupannya di keluarga mojang saudara. Disitulah interaksi orang tua dan anak, mendidik anak-anak untuk taat. Mendidik anak-anak untuk taat melalui apa? Kesaksian orang tua. Kita sebagai orang tua menyaksikan ketaatan kita, menghormati bagaimana kita menghormati orang tua kita. Mereka mendengar, mereka melihat. Demikian anak-anak akan ikut menjadi anak-anak yang tidak dimuridkan oleh dunia ini, tetapi dimuridkan oleh orang keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang kuat di dalam Allah. Betapa indah janji Tuhan ini. Ada dua perintah penting bagi anak-anak terhadap orang tua, yaitu apa? Mentaati orang tua dan menghormati orang tuanya di dalam Tuhan. Mengapa banyak keluarga hidupnya tidak bahagia? Terkesan tidak diberkati Tuhan. Mungkin saudara, mungkin ketika ia sebagai seorang anak sangat tidak mentaati orang tua, tidak menghormati orang tua, sehingga berkat kebahagiaan, berkat hidup yang indah di hadapan Allah gak turun atasnya. Oleh sebab itu, kita punya waktu untuk membaharui hidup kita. Baik saudara sebagai orang tua hari ini, bagaimana pengalaman Anda? Apakah Anda mentaati orang tua Anda ketika Anda sebagai anak waktu itu? Atau sekarang Anda punya orang tua dan tidak menghormati orang tua Anda, tidak mentaati orang tua Anda? Mari kita renungkan. Sehingga mengapa keluarga kita enggak bahagia, enggak indah di hadapan Allah? Karena berkat ini tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak menghormati, tidak mentaati orang tua kita di dalam Allah. Dan kita mencari jalan sendiri, kebahagiaan sendiri. Allah menyediakan berkat kebahagiaan, berkat panjang umur, berkat yang indah di hadapan Allah. Menghidup kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, karena kita mentaati dan menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Nah,
Bagaimana kalau orang tua kita mengajarkan penyesatan kepada kita untuk tidak menyembah Allah di dalam Yesus? Ya, tidak kita ikuti karena itu gak di dalam Tuhan. Bagaimana kalau orang tua kita menyuruh kita untuk berbohong? Ya, sebaiknya saudara jangan ikuti. Kesempatan kita mendidik sebagai anak Tuhan. Tetapi masalahnya, banyak orang tua yang mendidik anak-anak dalam kebohongan. Contohnya saudara, ketika kita sedang capek, lalu ada tamu di rumah, kelihatan dari jalan, oh dia datang ke sini, lalu kita pesan sama anak kita, Dek, nanti kalau ada tamu, bilang bapak ibu nggak ada di rumah ya. Lalu apa yang terjadi? Anak itu betul itu tamu datang, saudara. Anak itu bilang, katanya bapak ibu nggak ada di rumah, saudara. Ketahuan kebohongannya saudara luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sedang mendidik kebohongan, menaruh virus yang jahat dalam hidup anak-anak kita, mendidik, memperlihatkan virus yang jahat yang dikerjakan oleh iblis. Kita sedang menanamkan hal yang jahat. Nah, oleh sebab itu, perlu nggak kita bertobat? Perlu nggak kita mohon pengampunan kepada Allah? Iya, perlu. Kita harus lakukan itu. Nah, oleh sebab itu, karena kita tidak salah kalau kita memohon ampun kepada Allah, membaharui hidup kita di hadapan Allah. Jangan menunggu, mentaati, menghormati orang tua ketika mereka sudah mati, baru kita beri bunga yang segar, yang terbaik. Enggak ada artinya saudara itu. Enggak sepenuhnya berarti buat mereka beliau yang meninggal. Justru ketika masa hiduplah, mari kita taati, mari kita hormati orang tua kita. Ya memang nanti kalau mereka meninggal, tanggung jawab kita untuk melayani, merawat, membersihkan kuburnya. Nah, oleh sebab itu saudara, apakah saudara mau berkomitmen hari ini untuk apa? Untuk saudara belajar taat dan menghormati orang tua Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang indah di hadapan Allah. Anda menjadi pribadi yang berbahagia di dalam Allah. Dan Anda boleh mendapatkan berkat Allah, bonus hadiah panjang umur dari Tuhan. Apakah Anda mau menjalani hidup yang indah di hadapan Allah? Apakah Anda mau menjadi orang pribadi yang berbahagia dan panjang umur? Wow, saudara. Apakah Anda mau? Kalau mau saudara, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan dan hormatilah beliau, orang tuamu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang itu semua membuka rahasia besar bagi masa depan anak-anak kami dan kehidupan kami saat ini Tuhan. Untuk kami boleh hidup diberkati Allah ketika kami Tuhan taat dan menghormati orang tua kami Tuhan. Berkatilah ya Allah, kami dimampukan Allah, kami diberi kekuatan dan kuasa oleh Allah untuk kami bisa mentaati orang tua kami, menghormati orang tua kami di dalam Allah, sehingga janji berkat-Mu yaitu kehidupan yang indah di hadapan Allah dan kehidupan yang berbahagia bahkan panjang usia disertakan dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil satu komitmen, mengambil satu pembaruan hidup, berkeputusan untuk mentaati dan menghormati orang tua. Kiranya Allah menguatkan, Allah memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur, dan hamba-Mu memohonkan berkat bagi sekalian jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mendengar firman Allah dan berkomitmen untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, keluarga saudara sekalian. Haleluya. Amin.